Haleluya, shalom kekasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Pray From Home. Dan mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Biarlah firman-Mu yang kami dengar malam ini menguatkan, meneguhkan hati kami, sehingga kami dari hari ke hari makin percaya kepada Tuhan. Hari demi hari kami makin melekat erat dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada waktunya. Dan kami mau belajar, dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan kami percaya semua yang akan kami lakukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami mau belajar dari firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang semua ada waktunya. Tentu kita mau belajar bahwa jangan tergesa-gesa melakukan sesuatu. Biasanya orang yang kurang pengalaman, orang yang masih kurang pengalaman, pengennya cepat-cepat melakukan pekerjaan dan cepat selesai. Namun, semua pekerjaan yang kita lakukan itu ada waktunya, ada timingnya, dan kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu dengan cepat. Ada yang memang harus mau nggak mau cepat, tepat. Tetapi ada juga yang harus pelan, teliti, detil, dan hati-hati. Kekasih Tuhan, jangan pernah terburu-buru menginginkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan pengen cepat kaya. Orang cepat kaya ini bahaya. Sebab kaya itu normal, ingin cepat kaya akan membuat kita ini menghalalkan segala cara. Saya setuju kalau Anda kaya. Saya sangat setuju kalau Anda diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Namun kalau cepat kaya, biasanya kita melakukan segala hal supaya kita mencapai kekayaan itu. Oleh sebab itu, belajar mengikuti waktunya Tuhan. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dan kekasih Tuhan, segala sesuatu di dalam dunia ini ada waktunya. Dan mari kita baca dari Mazmur 37 ayat 5-11. Dikatakan Mazmur 37 ayat 5-11, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mari kita belajar sabar, kekasih Tuhan. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan, belajar berserah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Kita baca lagi. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Segala sesuatu ada waktunya. Dan oleh sebab itu mari kita belajar percaya kepada Tuhan dan belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan. Dalam seri sebelumnya saya bicara tentang percayalah kepada Tuhan. Nah, sekali lagi saya menekankan percayalah kepada Tuhan. Kalau Anda nggak bisa percaya kepada Tuhan, Anda nggak bisa menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Tahukah Anda bahwa hidup Anda ini miliknya Tuhan? Dan Tuhanlah yang berhak mengambil kembali kehidupan Anda di bumi ini supaya suatu hari kelak bersama dengan Tuhan
karena saudara sebetulnya berasal dari surga. Jadi jangan sampai ketika kita pulang salah alamat. Kita dari surga dan akan kembali ke surga. Bukan dari surga lalu karena salah alamat pergi ke neraka. Jadi pastikan kita mau jalani hidup kita dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan kita berbagi syukur kita, sukacita kita dengan orang-orang lain. Sehingga kita ini bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara, Tuhan itu pasti peduli. Tuhan itu pasti tolong kita. Dalam segala masalah kehidupan kita, Tuhan pasti peduli dan tolong kita. Nah, saya mau sampaikan bahwa mari kita belajar bersyukur dan bersukacita. Bersyukur dengan apa yang kita punya dan bersukacita lewat apa yang kita punya. Dan ini yang luar biasa. Kalau saudara bisa bersyukur dan bersukacita dengan apa yang saudara punya, maka hidup kita ini begitu indah. Kita nggak perlu iri hati dengan orang lain. Kita nggak perlu marah dengan orang lain. Kita nggak perlu kecewa, nggak perlu pahit hati. Karena orang yang bisa bersyukur dan bersukacita adalah tanda dia mengenal Tuhan. Tanda dia hidup melekat erat dengan Tuhan. Walaupun dia hidup sederhana. Dan perhatikan, sekalipun orang itu hidup sederhana, tetapi dia kaya di dalam Tuhan karena dia mengenal Tuhan. Dia bisa bersyukur. Bukan karena kamar kita ber-AC, kamar kita ada tempat tidur yang empuk, yang nyaman. Malah orang yang hanya tidur di atas tikar, tidak ada AC, kepanasan, tapi dia bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia bisa bersyukur, dia bisa bersukacita. Dan orang yang bisa bersyukur dan bersukacita akan ditambah-tambahkan berkatnya oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, Tuhan pasti bela dan melindungi kita. Dalam segala perkara, kalau saudara hidup jujur, hidup benar, hidup dalam kebaikan Tuhan, dan berbagi kebenaran kebaikan dengan orang lain, berjalan dalam integritasnya Tuhan, maka Anda nggak perlu khawatir. Promosi datang dari Tuhan, peninggian datang dari Tuhan. Dan kalau saudara sudah ditinggikan, dipromosikan oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkannya. Karena Tuhanlah yang sanggup menaikkan dan menurunkan seseorang. Kekasih Tuhan, mari kita belajar, berserah, dan bergantung kepada Tuhan. Itu adalah tanda kita percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia bisa berserah dan bergantung kepada Tuhan. Ingat, hidup kita berasal dari Tuhan. Dan suatu hari kelak, Tuhan mau kita kembali ke surga. Dan itu adalah sebuah kesempatan yang indah. Perjalanan di bumi adalah sementara. Jangan sia-siakan kehidupan kita dengan iri hati, dengan marah, dengan kecewa, dengan orang lain. Kekasih Tuhan, hal yang pertama, kita belajar percaya kepada Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan. Yang kedua, sekarang belajar tenang dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 sampai 9. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Haleluya. Kekasih Tuhan, jangan mudah panik. Jangan mudah panik. Jangan mudah tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu. Jangan mudah terburu-buru melakukan sesuatu. Kita ini mudah panik karena ada goncangan-goncangan terjadi. Kekasih Tuhan, goncangan-goncangan terjadi makin hari makin banyak. Kita harus tahu dan mau tak mau kita harus menghadapi. Dan lewat goncangan-goncangan yang terjadi, kita makin bergantung. Kita makin berpegang erat dengan Tuhan. Dan ketika kita bergantung dan berpegang erat dengan Tuhan, Tuhan yang menggendong kita, Tuhan yang merangkul kita, Tuhan yang memeluk kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membela kita, Tuhan yang menuntun kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu menuju ke tujuan hidup kita. Oleh sebab itu jangan gegabah dan jangan mudah marah melihat orang lain berhasil. Dan ingatlah, berhasil, keberhasilan, sukses, kesuksesan itu bukan tujuan hidup kita, itu bonus kita. Orang di luar Kristus mengejar kesuksesan, mengejar keberhasilan. Tetapi orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan, dia tahu
bahwa kesuksesan adalah akibat, adalah bonus. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk mengejar tujuan hidup kita. Pursue your destiny, pursue your dreams, dan betul-betul pursue your desire. 3D, desire, dream, destiny. Kerinduan kita, mimpi-mimpi kita, tujuan hidup kita, itu saja. Jangan mau dialihkan fokus kita, pandangan kita kepada hal-hal yang lain. Kekayaan adalah bonus. Ketenaran adalah bonus. Kalau saudara cari ketenaran, waktu saudara tidak dipedulikan orang, saudara akan kecewa. Kalau saudara mengejar kekayaan, ketika ada orang lain lebih kaya, saudara bisa marah, saudara bisa kecewa. Tetapi kejarlah mimpi-mimpi saudara, kejarlah tujuan hidup saudara, kejarlah kerinduan-kerinduan saudara. Dan oleh sebab itu, belajar tenang dan belajar menguasai diri. Katakan dalam diri kita, tenang, tenang, sabar, sabar. Belajar menguasai diri. Dan jangan mudah marah, sekalipun ada banyak alasan untuk marah. Ada banyak ketidakadilan. Ya, ada banyak ketidakadilan di sekitar kita. Kita marah, kita kecewa, kita lampiaskan kemarahan kita. Itu malah menghancurkan reputasi kita. Karakter kita yang baik bisa dihancurkan oleh reputasi kita yang sekali aja marah-marah di tempat umum dan itu memalukan, sehingga mempermalukan diri sendiri. Jangan mudah marah-marah, sekalipun kita punya jutaan alasan untuk marah-marah. Tetapi belajar tenang, menguasai diri, belajar sabar, dan kita tahu ketika kita belajar sabar dan menantikan Tuhan, semua ada waktunya. Ingat, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan diam. Tuhan tidak turun tangan. Tetapi kalau ada orang berbuat jahat kepada saudara, saudara serahkan pergumulan saudara kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak, biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang menolong saudara, biar Tuhan yang membela saudara. Maka pembelaan Tuhan itu jauh lebih dahsyat. Sebab Tuhan tidak mau seorang pun manusia celaka dan masuk neraka. Karena tujuannya adalah supaya setiap manusia adalah menerima Yesus sebagai Tuhan Allah, Raja dan Juru Selamat dan kembali ke surga sebetulnya. Saudara, itu yang kedua, belajar tenang dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, lihatlah pertolongan Tuhan. Lihatlah pertolongan Tuhan. Lihatlah dan alamilah pertolongan Tuhan. Mazmur 37 ayat 10 dan 11 dikatakan, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kekasih Tuhan, mari kita belajar melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Melihat dan mengalami kemenangan yang datang dari Tuhan. Mari kita bergerak maju bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan yang suruh maju, bergeraklah maju. Karena Tuhan pasti menyertai. God with us, God in us, Immanuel. Saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah rendah hati. Karena promosi yang datang dari Tuhan disediakan bagi setiap orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, ketika kita rendah hati, semua pencobaan yang datang kepada kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah orang boleh mencobai kita, iblis boleh mencobai kita. Tetapi kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi pertolongan, sehingga kita dapat melalui masalah demi masalah dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu yang terakhir, sebagai kalimat yang menjadi kesimpulan di malam ini, Tuhan akan lakukan pemisahan dan pembedaan antara orang benar dan orang fasik. Tuhan akan menyatakan orang yang hidup benar, hidup lurus, hidup baik, dengan orang fasik. Orang fasik pakai topeng, dia kelihatannya berbuat kebaikan, tetapi semuanya akan terbongkar. Tetaplah hidup benar, tetaplah hidup jujur, tetaplah hidup lurus, tetaplah berintegritas, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, majulah bersama dengan Tuhan. Saya percaya semua ada waktunya.
Jangan membela diri sendiri, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan lakukan pembelaan buat saudara. Jangan gegabah, tenang dulu, semua ada waktunya. Jangan ingin cepat kaya, karena saudara sebenarnya Tuhan sediakan kekayaan yang berlimpah. Ketika saudara bisa dipercaya dari hal-hal yang kecil, Tuhan akan sediakan hal-hal yang lebih besar buat saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyadari ada banyak godaan di sekitar kami, di sekeliling kami, yang membuat kami tergoda, yang membuat kami terlena. Tetapi malam ini, kuatkan kami, mampukan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan, bahwa kehidupan kami makin hari makin naik dan bukan turun, dan biarlah pertolongan demi pertolongan Tuhan kami nikmati ketika kami sabar, ketika kami mau menunggu waktunya Tuhan, ketika kami mau berjaga-jaga, ketika kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Malam ini kami berkomitmen ya Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, kami mau maju bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa sekarang buat para kekasih Tuhan yang bekerja sebagai pengusaha, pemilik usaha, pengelola usaha, dan para karyawan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami semua, baik karyawan maupun pengusaha, bergerak maju. Kami mau belajar dengar-dengaran dengan Tuhan, strategi-strategi baru yang Tuhan berikan buat kami. Karena kami percaya setiap hari ada rencana Tuhan yang luar biasa. Biarlah para pemimpin, juga para karyawan, semua juga tiap hari berdoa. Karena kami percaya rencana-rencana Tuhan itu jauh lebih hebat. Dan kalau kami mau berjalan dengan rencana Tuhan, maka hidup kami menjadi hidup yang simple, hidup yang tidak rumit, hidup yang tidak jelimet. Dan kami berdoa ya Tuhan, malam ini, biarlah kami melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa, dengan cara Tuhan yang simple, untuk mendidik kami, membentuk kami, memakai hidup kami. Dan biarlah lewat berbagai pekerjaan, baik yang ada di toko, di apotek, di gudang, yang ada di rumah makan, yang ada di perhotelan, dan usaha-usaha pertanian, perkebunan, pertambangan, dan usaha transportasi, juga usaha-usaha kendaraan bermotor. Kami berdoa ya Tuhan, termasuk apapun yang kami kerjakan setiap hari, biar kami lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan pimpin usaha kami, pimpin pekerjaan kami, pimpin pelayanan kami. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan lewat hidup kami, dan kami mau menjaga protokol kesehatan sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami dan tim kami, mereka benar-benar diberkati oleh Tuhan. Mereka melihat kehidupan kami yang disiplin, kehidupan kami yang menegakkan protokol kesehatan, sehingga mereka pun mau tidak mau menjaga protokol kesehatan juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkat-Mu, rahmat-Mu, kekuatan-Mu ada pada kami. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sebentar lagi masuk dalam ujian akhir semester, dan sebagian sudah masuk dalam ujian akhir semester. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan pertolongan, kecerdasan, kepandaian buat mereka, bahkan kesehatan yang prima di dalam menjalani ujian akhir semester setiap hari. Kami bersyukur, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Kami bersyukur Ama Maria yang ada di Singapura sekarang sudah keluar dari ruang ICU dan masuk di ruang kamar biasa, dan kami percaya dalam beberapa hari ke depan Ama Maria akan keluar dari rumah sakit. Kami berdoa, kami bersyukur buat saudaraku Lukas yang ada di Surabaya. Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan hatinya supaya dia tetap tegar, tidak mengalami ketakutan, dan paru-parunya dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan,
kami menyerahkan Pak Slamet dalam tangan Tuhan, dan bilur Yesus menyembuhkan stroke-nya. Keluarga yang ada di sekelilingnya pun menguatkan, menghiburkan, memberi semangat kepada Pak Slamet. Dan kami percaya keluarga ini pun satu demi satu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami serahkan semua kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit di kepala, sakit di paru-parunya, sakit di jantungnya, sakit ambeien, dan sakit di perutnya, dan sakit yang lain, di tulang, di kulit. Dan kami berdoa ya Tuhan, bilur Yesus menyembuhkan mereka, bahkan yang sedang mengalami tekanan jiwa, stres, khawatir, cemas, dan sedang mengalami depresi, mengalami skizofrenia. Bilur Yesus pun menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa hari-hari ini yang sedang mengalami kepahitan, kekecewaan. Hamba berdoa, lepaskanlah pengampunan-Mu kepada orang yang menyakiti hati-Mu, maka kau akan sembuh, maka engkau akan pulih dari kekecewaan. Dan bergaulah dengan orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, maka pergaulanmu akan mengalami perbedaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa sekarang buat bangsa negeri Indonesia, biarlah tenaga medis yang ada bekerja dengan luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan ekstra, sehingga ketika mereka melayani orang yang sedang sakit, Tuhan memberkati orang-orang yang sakit dengan kesembuhan. Dan kami minta ya Tuhan, biarlah vaksin COVID-19 yang dipersiapkan untuk Indonesia segera masuk dan bisa divaksinasikan kepada penduduk di Indonesia dengan segera. Kami berdoa buat negara-negara asing seperti USA dan England yang segera pakai vaksin COVID-19 minggu depan yang akan disuntikkan kepada masyarakat. Kami berdoa biarlah negeri-negeri ini pun mengalami pemulihan dari COVID-19. Kami serahkan kepemimpinan Presiden Jokowi dalam tangan Tuhan, sehingga wibawa Allah ada padanya, hikmat Allah ada padanya, memimpin negeri ini dengan bijaksana, dengan otoritas dari Tuhan. Dan kami serahkan aparat militer, TNI, Polri yang ada dapat menjaga keamanan ketertiban Indonesia, dan kami berdoa negeri Indonesia dijauhkan dari anarki, chaos, pemberontakan, dan biarlah negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera. Indonesia sembuh, Indonesia pulih. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kekasih Tuhan yang sedang mengalami gempa, yang sedang mengalami bencana, baik yang ada di Lewoleba dan sekitarnya, dan yang ada di sekitar Gunung Semeru, Tuhan menolong mereka. Dan biarlah penduduk-penduduk di sekitarnya pun dapat terlayani, mendapatkan tempat-tempat pengungsian yang terbaik. Demikian pula pegunungan-pegunungan yang lain yang sedang menunjukkan adanya pergerakan meletus, Tuhan memberikan sinyal-sinyal dan tanda-tanda. Kami berserah kepadamu Tuhan, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Dan malam ini kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan Tuhan, seluruh anggota keluarga kami, seluruh aset yang Tuhan percayakan kepada kami, dan orang-orang yang ada di sekeliling kami pun menikmati keselamatan dan berkat dari Tuhan. Turunkan berkat-Mu sekarang ya Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Tetap kuat, tetap semangat, dan tetap andalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.